fingerprintnya udah kena. Kameranya udah pecah. Yang kena tombol yang mau dipekerjakan, tombolnya nggak pencet lagi. Lalu dari segini ya, layarnya udah retak. Tahu nampak nggak ya? Dari sini nampak deh. Nampak retak ya? Yap. Kita buka dulu. Pertama keluarin SIM tray-nya. Oke, SIM tray udah keluar dulu. Enggak ya. Oh, good. Oh. Don't need that. Ini. Sedikit membantu. Ya, pertama dibuka dulu dari samping. Jangan salah congkel ya. Ini ada layar, ada yang congkelan untuk ini casing belakangnya. Kelihatannya udah berjarak juga mungkin karena jatuh ya. Tapi jangan sampai salah colok biar nggak salah buka casing. Yang mau dibuka casing bukan LCD. Ini jangan lupa dimasukin dulu biar mudah bukanya. Kita lanjut, putar ke bawah. Kelihatannya sini juga sudah retak, mungkin dari yang paling terakhir ngebuka HP-nya ya. Ada sinyal sih. Ntar aku hidupin ke atas. Saya lebih lainnya. Ini dan yang retak ya gue bilang. Kita lanjut aja. Tetap hati-hati, pelan-pelan, jangan dipaksa. Mengikuti alurnya. Ini tetap, jangan lupa posisinya. Kita usahakan dari sebelah sini. Mudah-mudahan bisa. Ini jangan lupa tetap jaga biar nggak ketutup rapat lagi, nanti ribet kalau ketutup rapat. Jadi coba dulu. Pojok sini rada rentan karena layarnya udah retak juga di pojok itu. Harus lebih hati-hati. Dan kelihatannya klipnya udah terbuka, pojok itu udah oke. Kita lanjut. Satu persatu terbuka, bagus. Dan karena ini udah terbuka, kita intai. Biasanya ada kabel fingerprintnya. Jadi kita harus hati-hati. Wow, kelihatannya kabel fingerprintnya udah putus dari, nggak tahu siapa yang buka sebelumnya, udah putus. Jadi sangat disayangkan. Dia punya motherboard nggak dibuka di sini, tapi dipaksa buka, jadi rusak ya. Udah putus fingerprintnya, nggak jalan lagi. Dan ada dua tombolnya ini, tombol untuk HP-nya. Sementara kita bersihkan dulu karena nampak kotor banget, sekelilingnya kotor banget, termasuk dengan
ini yang bisa dibersihkan dulu dengan alkohol. Di Q-tipnya kita basahi dengan alkohol, baru kita gosokin aja. Ini sebelum lanjut kita bersihkan dulu, bisa kita bersihkan biar nggak memperparah. Kelihatan karet-karetnya udah rusak. Nih, yang bisa kita bersihkan dulu karena apinya masih layak digunakan. Oke, sayang banget ini ya putus. Siapa yang buka sebelumnya kurang hati-hati. Kalau diperhatikan layarnya udah mulai menganga. Biasa kalau kayak gini nggak lama lagi LCD-nya rusak dan nggak bisa dipencet. Sebelum lanjut kita basahin lagi. Basah lagi, kita lanjut bersihkan lagi yang samping-sampingnya karena sangatlah kotor. Jadi untuk sementara kita perhatikan tombolnya, kita udah sampai di bagian tombolnya ya. Jadi pertama-tama kita harus pencet tombol ininya dulu. Kita tes apakah tombolnya masih berfungsi. Layarnya langsung nyala. Oke, tombol lainnya masih jalan. Jadi yang ini tunggu, ini udah rusak nih bagian sininya. Kalau diperhatikan ya, kabel tombolnya udah membal ya, nggak naik lagi. Kita ganti nanti flexible on off nya bareng sama ini speaker grillnya berdebu banget, kita bersihkan. Cleaning rutin ya, pembersihan rutin bisa kita bersihkan. Oke, sekelilingnya sudah jauh lebih bersih. Sekarang kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kita perhatikan di sini apakah flexible on off-nya mudah diakses. Kita buka dulu menu-menu. Bisa. Oke. Biar nggak tercecer, kita tampung di casing belakangnya. Bautnya terlihat ada yang beda warna juga. Kelihatan diganti atau tertukar waktu yang buka HP sebelumnya ya. Ada baut hilang juga. Baut yang di sini hilang. Bautnya tidak ada. We'll take our time, santai-santai ya, pelan-pelan aja, nggak buru-buru. Oh oke. Nampak nih dimana ini titik
Ini posisi fingerprintnya yang seharusnya ada di belakang tadi, di sini. Kabelnya di sini seharusnya nyambung ke sini. Ada tombol, bukan tombol, sorry, ada soketnya. Tempat coloknya di sini. Ini sayang sekali, fingerprint sensornya udah putus, kabelnya diputusin. Ini baut yang gue bilang berbeda tadi, posisinya di sebelah sini, mungkin ketuker ya sama yang buka HP sebelumnya. Motherboard covernya udah dibuka dulu. Oke, kita lihat dan perhatikan. Untuk kabelnya sedikit goyang, tapi terlihat ori ya, nggak tahu kalau ada yang pernah tukar. Kameranya udah kena, tapi bukan itu yang kita kerjakan hari ini. Ini yang kita kerjakan hari ini, fleksibel ya. Yang fleksibel ini yang kita buka. Tinggal kita toel aja. Jadi sebelum kita selesaikan, kita pastikan ininya tetap nyala, biar nanti kalau ada kendala kita nggak susah hidupinnya ya. Jadi kita buka soketnya dulu, tinggal dicongkel aja pakai kuku, bisa pelan-pelan aja. Nah, jadi soketnya kayak gini. Sini nampak juga kabelnya udah rusak juga, terbuka juga. Ini memang sudah layak untuk diganti ya. Ini tempat colok fingerprint sensor, sayang banget. Kita buka paketnya untuk ganti fleksibelnya ya. Oke, bagus kan? Ini ada mobilnya. Ini fingerprint, sorry, itu untuk itunya. Baut HP yang gue pesan, bukan pesanan Bang Mal. Ini kuas untuk bantu bersihkan. Pesanan gue juga bukan untuk Bang Mal. Yang pesan untuk Bang Mal ini fingerprint sama tombolnya. Ini flexible on off ya, dan masuk tombol. Ini satu set. Kita buka pesanannya untuk M20 sesuai dengan yang Bang mau bilang kemarin ya, tombolnya. Jadi untuk ini kita buka aja. Oke. Ini kita posisikan. Untuk gambarannya, lokasinya bakal sama di sini juga, begini, dan terlihat cocok. Jadi sebelum itu kita test run dulu. Di flexible on off nya kita colokin dulu, pasang soketnya di sini ya, biar lebih mudah lihatnya. Ini kita tekan aja kalau sudah pas, sampai terdengar bunyi tak, tapi pastikan dulu nggak meleset dia punya soket sama soket jantan dan betina ya. Tak, masuk. Jadi apabila sudah terpasang dengan benar, seharusnya apabila kita tekan tombol ini, layar akan menyala. Kita tes dengan kuku ya, biar nggak susah. Oke, layarnya menyala. Ketika ditekan, tek. Oke, volume sekarang, volume ke atas dan volume ke bawah. Kita tekan.
naik ke atas. Oke, mungkin harus dibuka dulu ya layarnya. Oke, tombolnya ditekan, layarnya diusap, volume kita tes lagi, muncul. Oke, kita sekarang tes volume turunnya sebelum kita pasang secara permanen ya. Ini ngetes item itu penting. Oke, kita tes volumenya turun, tombolnya berfungsi dengan baik. Untuk sekarang kita kunci dulu sebelum kita lanjutkan operasionalnya. Oke, jadi karena sudah pasti jalan, kita buka dulu soketnya baik-baik. Oke, akhirnya buka. Ini elemennya, ini tombol kita yang lama. Kita telah mendapatkan tombol yang baru dalam bentuk berikut. Tombol kita di sini, kita buka. Oke, berikut tombolnya. Nampak karet ini masih terpasang dengan baik, berbeda dengan tombol lama yang sudah putus, dimana karetnya udah rusak. Ini tinggal dipasang di posisinya. Jadi kita bakal bersihkan lebih detail lagi. Dia punya karet-karet yang sisa. Q-tip kita masih ada. Yang pertama kita perlu mencongkel fleksibel on off yang lama keluar. Dilakukan perlahan-lahan agar tidak merusak. Biasanya ada lem, diikuti aja perlahan-lahan. Oke, good. Oke, dan simpel, yang ini sudah ada lem. Yang kita punya, apabila diperhatikan lemnya tidak ada. Jadi yang harus kita lakukan adalah memposisikan dahulu lemnya. Kita gunakan lem HP. Lem HP yang biasa. Ini bisa digunakan untuk layar juga. Jadi kita posisikan dan gunakan secukupnya, tidak berlebihan. Perlahan-lahan sampai sebarisnya sudah tertutupi. Oke, mungkin bisa dilihat ada sedikit sebaris dari sini sampai sini. Ini kita tinggal memasangnya. Tinggal diposisikan sesuai dengan likuk-likuknya. Oke. Dan untuk di posisi ini kita tekan, kita masukkan. Dan untuk tombolnya kita pastikan masuk dan duduk di lem yang telah kita berikan. Tombol-tombolnya masih enak dipencet. Oke, good. Pastikan sudah duduk, lemnya sudah lengket kepada flexible on off yang baru kita pasangkan. Oke, that's good. Oke, sekarang ini sudah selesai. Kita pastikan lagi tombolnya, tekan dan layar menyala. Oke, that's good. Kita buka, usap. Tombol kita, volume turun, volume naik, semua sudah masih berfungsi dengan baik. Oke, that's good. Kita kunci lagi. Sekarang kita pasang untuk motherboard covernya.
kembali seperti semula. Jangan lupa tadi posisi baut hitam yang berbeda tadi berada di posisi sini, pojok sini. Oke. Tidak perlu terlalu kencang karena apabila jebol bisa merusak bagian motherboardnya yang lain. Apabila sudah terkunci cukup, karena apabila casing sudah dipasang maka selayaknya motherboard covernya tidak akan mudah terbuka. Untuk HP-HP Android terutama yang mid range gini ya, seri M, masih banyak yang mudah untuk dibuka karena nggak ada IP rating ya. Yang dimaksud dengan IP rating itu tahan air atau tahan cipratan air. Jadi kembali ke ini, kita akan memastikan ujung-ujungnya yang karet-karet yang lamanya udah lepas dengan menggunakan Q-tip tadi ya. Kita tambah alkoholnya lagi karena udah kering. Oke, alkoholnya sudah simple. Di sini kita gosok-gosok aja lagi, pastikan bersih total dari karet-karet yang lama yang sudah rusak tersebut. Pakai kotor ya, Q-tipnya udah hitam. Mumpung di situ kita bersihkan juga sekelilingnya, mungkin ada sedikit yang tertinggal tadi. Kita lanjutkan. Dapat di sini M20 5G. Ini cover gelasnya seharusnya bisa diganti apabila ada mungkin di kesempatan lainnya. Ini bisa ganti, fingerprint sensornya juga bisa, mungkin di lain kesempatan. Oke, sip. Udah ini tombolnya. Lalu kita dapatkan yang warna biru agar sama dengan HP ya. Ini kita tinggal posisikan sebagaimana harusnya. Ada sedikit klip di ujungnya, kita pakai pinset nah, kita bisa masukin. Yang pasti yang penting karetnya duduk dan masuk ke kaitan di mana dia harus berada. Pelan-pelan aja dorong masuk, jangan sampai rusak. Tidak perlu dipaksa ya, perlu dimasukin ke posisinya aja agar fleksibelnya tidak menjungkit apabila sedang tidak gunakan. Berikut juga mungkin bisa nampak sudah tertahan di kaitannya. Ada 3 kaitan, atas, tengah, dan yang bagian paling bawah. Tinggal masukin saja. Udah masuk. Oke. Fleksibelnya udah nggak menjungkit sendiri lagi karena sudah tertahan. Sekarang kita tinggal memosisikan casing ke tempatnya dan mengencangkan semua klip-klip yang dimiliki. Oke, sudah. Ini kita tekan, tombolnya udah berfungsi, layar udah jalan. Kita buka, passwordnya nggak ada, layar tombol volume turunnya jalan, tombol volume atasnya pun berjalan, sehingga kerjaan kita sudah selesai. Namun mumpung Bang Mul lagi minta bantu dan meninggalkan HP-nya kepada kami, kita bantu lem layar HP-nya yang sudah
juntai ini sehingga tidak makin rusak ke depannya ya. Ini kita bantu dengan baik, kita selipkan dulu penahannya agar kita mendapati sedikit jarak ya untuk meletakkan lemnya. Jangan dipaksa, cuma hanya selayang saja agar kita punya lem bisa masuk. Nggak perlu banyak, sedikit saja, aman, pelan-pelan, konsisten. Oke, pelan-pelan saja. Oke, sebelah satunya lagi, mulai dari bagian yang terbuka. Nggak perlu dipaksa, bagian atasnya yang kecil nggak bisa masuk, kepala lemnya nggak usah dihiraukan agar tidak membuat dia lebih merenggang. Kita kasih lem aja secukupnya. Oke, dekat bagian bawahnya juga lumayan penting. Oke, jangan lupa sini kita tutup dan kita tahan dengan jari sementara. Oke, kita tambah lemnya sini secukupnya saja. Oke, that's good. Kita tekan, kita balikkan, kita tekan, dan di sini kita memerlukan plastik yang begini, biasa sangat berguna. Kita masukkan HP ke dalam sini, dia akan membantu mempertahankan posisi lemnya sehingga layar tersebut akan terpasang dengan rapat. Sedikit bagian yang menjuntai, lem-lem yang keluar kita bantu bersihkan agar tidak kotor ya hasil kerjaan kita. Kita bersihkan aja, nggak usah ribet, pakai jari aja. Tadi ada satu bagian yang sini yang belum bunyi kliknya, kita bantu tekan. Bagian lemnya sedikit dibersihkan pakai tangan saja. Oke, pelan-pelan. Bagian retak ini hati-hati karena tajam, bisa melukai tangan apabila tidak berhati-hati. Oke, ting wedan, kita udah siap. Layarnya udah kita bantu lem juga. Lemnya lumayan rata, bagus. Kita bantu kencangin sama sarung ini. Dan kita gunakan klem HP ya. Don't you love me like I want you, baby? Ini alat jepit HP-nya. Kita hari ini menggunakan panjang aja biar tidak susah. 4 buah bisa menjepit keempat posisi. Sebenarnya nggak perlu kan 4, kita butuh 3 aja karena lem cuma bagian sini bawah. Itu saja. Sudah, kita pastikan posisinya tadi bagian atas tidak dilem. Ini kita jepit juga. Jepitan kita lari
kencang, kita pasang. Yang paling terakhir di bawah ini, kita pasang. Selesai, kita biarkan. Tuh, ini kita masukkan kembali yang tadi barang bukti ganti barangnya. Fleksibel yang udah diganti, fleksibel yang lama, dan tombol pun diganti. Ini tombol yang lama, 1, 2. Karena kita nggak ada ini ya, kita klip saja. Packingnya udah terbuka, jadi kita klip saja. Sebelah sini juga biar barangnya tidak jatuh. Oke, that's good. Ini kita tinggal selipin ya, biar kita nggak ribet. Letak di belakang. Jadi besok tinggal kasih satu set sama pembawa. Dan ini, oh iya, SIM card tray-nya nggak apa-apa, besok dimasukin nggak apa-apa juga, nggak masalah. Tinggal nggak apa-apa sekarang aja biar nggak terlupakan. Ini kita masukin ini, posisinya tadi di tengah. Oke, udah masuk. Di sini biasanya di sampingnya ada tertulis yang face to screen-nya, jadi kita tinggal ikuti aja. Atau apabila ini ada yang lebih panjang, kita tinggal dicek saja. Oke, kalau ini ada lekukannya, tidak ada tulisannya ya, jadi kita tinggal cari aja dan tinggal masukkan. Tidak seperti itu karena lekukannya tidak cocok. Oke, masuk, cocok lekukannya. Dan kita lanjut pelan lagi ya biar menyarat. 1 yang atas, 2, dan yang terakhir